pendalaman dan permintaan keterangan kepada sejumlah pihak terkait dengan peristiwa pidananya. Jadi KPK mendalami bagaimana proses-proses pengadaan, salah satunya terkait dengan pengadaan lahannya. Bagaimana pihak-pihak ini kemudian melakukan pengadaan lahan yang digunakan untuk jalur kereta cepat tersebut. Sudah ada berapa orang Bang yang sudah dipanggil kira-kira? Sudah lumayan ya, yang dimintai keterangan sudah cukup banyak dan ini masih terus dilakukan. Tentu juga selain melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang diduga mengetahui dalam proses pengadaan lahan, tim juga melakukan pendalaman analisis terkait dengan informasi-informasi lainnya sehingga nanti bisa saling mendukung dan melengkapi dalam proses atau tahapan di penyelidikan ini. Sudah. Termasuk itu, kami masih terus mendalami informasi-informasi yang kami peroleh baik di lapangan maupun dari permintaan keterangan kepada para pihak. Ya, jadi nanti kita akan terus menelusuri adanya tanah-tanah yang diduga punya negara kemudian dijual kembali gitu ya dalam proses pengadaan lahan. Artinya negara membeli kembali yang sebetulnya tanah itu adalah milik negara. Nah, modus-modus seperti ini masih terus didalami terkait dengan pengkondisian dalam proses pengadaan lahannya begitu. Apakah juga ada dugaan markup terkait dengan pengadaan lahan ini masih terus didalami. Ada dari pihak pengembang, ada perusahaan atau hal tertentu yang investasi tertentu kalau boleh. Nah, karena ini memang di tahap penyelidikan, kami belum bisa menyampaikan pihak-pihak mana saja yang didalami, diminta keterangan. Tapi tentu pihak-pihak yang diduga mengetahui ya ataupun berkaitan dengan proses-proses pengadaan lahan untuk jalur kereta cepat tersebut. Ada sejumlah pihak ya, jadi tapi kami memang belum bisa menyampaikan detailnya. Nanti kalau ini memang sudah naik ke tahap penyidikan, kami terus update pemeriksaan terhadap para saksi. 11 orang dari kasus kuota haji. Hari ini pemeriksaan kepada para saksi yaitu dari PIHK, penyidik mendalami bagaimana proses jual beli kuota haji kepada para calon jamaah. Ya, jadi memang PIHK ini kan melakukan transaksi jual beli kuota itu beragam, baik harganya, kemudian fasilitas yang dijanjikan seperti apa, atau bahkan diperjualbelikan kembali kepada PIHK lainnya yang diduga tidak mendapatkan kuota atau tidak punya izin untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus ini, sehingga PIHK yang tidak atau belum mempunyai izin untuk menyelenggarakan ibadah haji dari kuota haji khusus ini membeli dari PIHK yang sudah punya jatah atau izin kuota ibadah haji khusus ini. Nah, kemudian didalami juga fasilitas yang disediakan di sana seperti apa, apakah make sense begitu antara layanan yang diberikan dengan jumlah atau nominal yang dibayarkan oleh para calon jamaah. Saudara AAR sebesar 1,33 miliar dan dari saudara MAS beserta dengan saudara AFB sebesar 500 juta. Atas perbuatannya, kelima tersangka sebagai pemberi diduga telah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada kesempatan ini pula kami dari Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat, baik update sama Mas Jubir. Kemudian sudah sampai mana penanganan perkara ini? Penyelidikan masih dalam tahap. Jadi begini, yang kami ketahui ini sedikit mungkin karena ini masih penyelidikan. Materinya itu terkait dengan lahan sebetulnya, jadi bukan masalah proses terkait dengan pembebasan lahannya. Karena ini kan ada beberapa komponen, yang kita lidik terkait pembebasan lahannya. Yang dihalim, Pak. Nah, masalahnya itu kan ini sepanjang ini ya,
apakah yang di Halim atau di mana atau juga di Bandung atau di antara itu sepanjang itu ya itu yang sedang kita tangani. Jadi sebetulnya prosesnya proyeknya dan yang saat ini sedang berjalan ya itu silakan berjalan, artinya silakan moda transportasinya silakan berjalan. Nah tetapi ketika di dalam pelaksanaan proyek ini ada orang atau oknum ya siapapun itu apakah pengusaha apa memanfaatkan proyek ini untuk mengambil keuntungan, kita tidak meminta untuk dibalikin ke negara yang dia keuntungan tidak sahnya. Artinya misalkan pengadaan lahannya, nah orang itu misalkan di pengadaan lahan yang harusnya di harga wajarnya 10, lalu dia jadi 100 gitu kan jadi nggak wajar. Nah, kembalikan negara kan rugi, yang harusnya negara hanya membeli tanah itu dengan harga 10, kemudian harus membeli dengan harga 100, balikin. Ini di proses pengadaan lahannya, lahannya. Ini tidak dalam proyek tersebut. Karena itu kan dibagi beberapa segmen. Ini segmen kita di pengadaan yang ditangani sepengetahuan saya. Ini pembebasan lahannya. Nah terkait yang mana pembebasan lahannya, apakah yang di Halim, yang dari Jakarta ini kan semua kan KCP tiap sampai Bandung, ataukah yang di Bandung itu bukan di Tegaluar, apakah Tegaluar itu udah sampai ke arah Silo ini, apakah yang di sana? Jadi kita sama-sama tunggu ya. Tapi artinya bahwa kita tidak mengganggu operasional dari bus ini, ya. Tapi kita ingin mendalami kalau memang benar ada yang merugikan keuangan negara, dalam hal ini negara harusnya membayar lebih rendah dibandingkan dengan saat ini, ya perlu supaya mereka mengembalikan uang itu kepada negara supaya negara tidak rugi karena praktek-praktek yang mereka lakukan seperti itu. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedumu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para nabas sumpah di antara Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa Ayu, sini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews, join member hanya